Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mereview sebuah film dokumenter dengan judul Muter Panguripan. Sesuai dengan poin-poin pertanyaan UAS, poin pertama adalah menceritakan isi film secara singkat. Dalam versi saya, di film dokumenter ini menceritakan kisah hidup seorang petani yang menghidupi keluarga juga bangsa dan negaranya. Namanya adalah Pak Ngatenu, yang mana beliau sudah menjadi petani selama kurang lebih 30 tahun. Dan lewat film dokumenter ini, beliau menceritakan suka duka menjadi seorang petani. Menurut beliau, menjadi petani adalah pekerjaan yang cukup sederhana dan tidak terlalu memikirkan banyak hal seperti pekerjaan lainnya. Hanya melihat padi-padi itu tumbuh dengan sehat saja sudah membuat Pak Ngatenu merasa senang. Pak Ngatenu dikenal sebagai orang yang selalu ceria dan banyak tawa. Hasil panen sebagian dijual dan sebagian lagi disisihkan oleh Bapak Ngatenu untuk dijadikan modal kembali. Menurut Pak Ngatenu, menjadi petani adalah hal yang paling pokok karena tidak perlu membeli beras. Dalam bertani tentu saja ada saat gagal sewaktu panen, tetapi Pak Ngatenu selalu sabar dengan hal itu. Beliau akan memperbaiki lagi dan percaya bahwa panen akan lebih baik lagi di musim berikutnya. Orang-orang seperti Bapak Ngatenu inilah yang dibutuhkan untuk negeri ini. Tanpa jasa para petani, mungkin kita akan kesulitan untuk mencari makan, terutama nasi untuk kebutuhan sehari-hari kita. Itu adalah versi dari saya. Mungkin dari rekan-rekan ada versi cerita lain yang bisa ditambahkan. Mungkin dari saya akan menambahkan mengenai rangkuman Muter Panguripan, yaitu film dokumenter berjudul Muter Panguripan menceritakan seorang petani yang sudah menggeluti dunia pertanian selama 30 tahun lamanya. Petani tersebut bernama Ngatenu. Beliau memilih sebagai profesi petani karena menurut beliau menjadi petani itu tidak memikirkan apapun kecuali bertani saja. Dan ketika melihat lahan pertaniannya hijau, beliau sangat senang. Dan menurut beliau petani itu adalah raja, karena jika tidak ada petani maka akan bingung. Hasil dari petani sebagian dijual dan sebagian disimpan. Sebagian yang dijual adalah gabah, bukan beras, jika beras dikonsumsi sendiri. Oke, terima kasih untuk tambahannya Mas Rizat. Kemudian lanjut ke poin kedua, yaitu mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin dari rekan-rekan ingin menambahkan dari poin ini, persilahkan. Mungkin dari saya untuk poin kedua, yaitu mengaitkan isi film dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk sila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana sifat tawakal Bapak Ngatenu dan bersyukurnya kepada Tuhan dengan apapun hasil panen yang diolah seumpama jelek, dan sifat optimisme yang dipunyai Bapak Ngatenu yang percaya besok hari hasilnya akan lebih baik. Yang kedua yaitu adil dan beradab. Dalam sila kedua ini mempunyai nilai kegotong royongan. Di video tersebut, bagaimana para petani mengerjakan lahan sawah antara petani. Dan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam sila ini mempunyai sifat cinta tanah air, dan sifat ini ada dalam video tersebut di mana memanfaatkan lahan yang ada di Indonesia untuk pertanian. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini yaitu adanya peranan pemerintah dalam membangun pertanian desa, seperti membangun kebijakan-kebijakan yang pro pada petani. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini mengandung nilai keadilan bagi para petani untuk hasil dari panennya tersebut dapat dijual dan dapat dikonsumsi sendiri. Untuk nilai mengaitkan isi film dengan nilai Pancasila dari argumen saya sebagai berikut. Mungkin ada rekan lain yang menambahkan. Mungkin saya akan sedikit menambahkan dari Mas Hilmi. Di sini mungkin dari kisah dari Muter Panguripan ini kita dapat mengambil seluruh kegiatan dari petani yang bisa diimplementasikan di dalam poin-poin atau nilai-nilai dari Pancasila. Salah satunya seperti yang disebutkan adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana sebagai petani kita selalu bersyukur atas hasil yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya mungkin dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana kita bekerja sama dengan sesama kita untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Atau mungkin dari sila yang ketiga, persatuan Indonesia, bagaimana melihat persatuan Indonesia dalam kegiatan bertani dalam konteks
video Muter Panguripan ini, kita dapat melihat bahwa banyaknya kerjasama di antara petani-petani satu dengan petani lainnya, sehingga menimbulkan poin yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hingga terciptanya poin-poin Pancasila tadi diimplementasikan secara nyata dalam kegiatan bertani. Mungkin dari poin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk Mas Ilmi dan Candika atas argumennya. Kemudian lanjut ke poin ketiga, yaitu analisis kelompok mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Mungkin dari rekan-rekan ingin menambahkan pada poin ini, dipersilakan. Saya mau menambahkan untuk kesejahteraan petani terhadap pemerintah itu, yang dimana petani itu belum sejahtera. Sebagai contohnya yaitu satu, pembuatan jalan tol yang di daerah Semarang yang melewati area persawahan, yang dimana rela tanahnya diambil oleh pemerintah, tetapi petani tidak mendapatkan ganti rugi yang setimpal dengan lahan pertanian yang diambil oleh pemerintah. Yang kedua yaitu pengadaan pupuk subsidi, yang dimana oleh pemerintah subsidi itu mendapatkan dua atau 50 kg atau setara 100 kg totalnya, yang dimana itu cuma mencukupi area persawahan yaitu 1/4 ukuran sawah. Sedangkan untuk kemarau itu meningkat lagi yaitu sekitaran 200 kg agar hasil sawah itu maksimal. Tidak mungkin petani membeli pupuk non subsidi yang seharga 500.000 untuk satu karungnya. Yang contoh selanjutnya yaitu untuk teknologi, yaitu dalam pengadaan mesin kombi oleh pemerintah untuk petani, yang dimana beberapa daerah masih belum mendapatkan mesin kombi untuk setiap daerahnya. Banyak petani yang masih menyewa mesin kombi tersebut kepada orang yang memiliki mesin kombi tersebut. Seharusnya pemerintah lebih tanggap lagi. Segitu dari analisis saya. Saya kurang setuju dengan jawaban teman saya, yaitu di sini pemerintah pun telah menyusun kebijakan dalam menjaga rantai ketahanan pangan nasional. Pertama, implementasi UU Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan, percepatan, kepastian dalam perizinan satu persetujuan ekspor impor. Kedua, digitalisasi UMKM yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah saat ini, yaitu agenda pemulihan ekonomi nasional atau PEN dan transformasi digital. Ketiga, sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumen, yaitu pengembangan sistem logistik pangan berbasis transportasi kereta api dalam bentuk distribusi bahan pangan ke wilayah timur. Keempat, penguatan kerjasama antar daerah khusus dalam pemenuhan pangan. Kelima, holding BUMN pangan dalam penguasaan ekosistem pangan nasional. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih atas argumennya Mas Maulana dan Mas Bina. Tadi Mas Maulana mengatakan hal yang kontra mungkin, dan Mas Bina yang mendukung pemerintah. Selanjutnya poin keempat adalah memberikan analisis dan solusi seperti apa masa depan pertanian di Indonesia di tengah lahan yang semakin lama semakin habis dan anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian. Mungkin dari rekan-rekan ingin menambahkan pada poin ini, dipersilakan. Di sini saya akan memberikan argumen tentang analisis pertanian di Indonesia. Pertanian di Indonesia pada saat ini bisa dikatakan sangat miris dikarenakan Indonesia itu terkenal dengan negara yang agraris. Tapi kenapa Indonesia malah melakukan impor beras terhadap negaranya? Padahal negara Indonesia itu terkenal dengan penyumbang beras terbesar setelah Cina, yang dimana kontribusinya itu di mata dunia itu 8,5%. Hal ini saya temukan ketika saya mencari tentang keadaan pertanian di Indonesia. Kemudian dikatakan bahwa penyebab dari kemirisan pertanian di Indonesia ini disebabkan oleh lajunya perkembangan penduduk Indonesia yang sangat pesat dan kesadaran masyarakat akan pertanian yang mulai menurun. Kemungkinan untuk solusi ada rekan saya yang mau menambahkan. Solusi pertanian di Indonesia yang kian lama lahan itu makin habis. Solusinya adalah harus ada bibit unggul dan teknologi tepat guna untuk pertanian, sehingga sekalipun lahan berkurang, hasil panen tetap melimpah.
dengan waktu tanam tidak terlalu lama, tapi hasil yang diperoleh meningkat. Contohnya, kalau sebelumnya tanam jagung dengan masa tanam 100 hari baru panen, kemudian menggunakan teknologi yang tepat, sekarang menjadi 90 hari sudah panen. Kedepannya harus dilakukan inovasi dan kreativitas bagaimana caranya bisa mendapatkan dan memperoleh bibit unggul dengan waktu yang singkat, sekaligus menemukan teknologi tepat guna yang canggih untuk pertanian. Yang kedua, solusi untuk anak muda yang enggan bekerja di sektor pertanian, yaitu memberikan penjelasan bahwa bekerja di sektor pertanian bukan suatu hal yang memalukan. Namun, dengan bekerja di sektor pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang menjanjikan. Misalnya dengan hasil panen, kita dapat mengekspor ke luar negeri dengan keuntungan yang lebih daripada menjual hasil panen dalam negeri. Terima kasih. Oke, terima kasih atas argumennya. Jadi sekian dari kelompok kami. Tadi adalah argumen-argumen mengenai poin-poin dari soal UAS. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.